Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Battle Through the Heaven episode 13 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 9 Oktober 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Through the Heaven episode 13 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 12 sebelumnya, kita diperlihatkan rombongan Xiaoyan yang dikepung kelompok Heisa yang dipimpin oleh Sati, yang mana setelah pengkhianatan dan kepergian Baisan berkat dekingan sepupunya yang ternyata teman dekat dari Sati, semua murid Akademi Jianan mulai sedikit terkena mental karena kekurangan tenaga Baisan untuk menghadapi kelompok Sati, yang pada dasarnya tim Sati ini merupakan salah satu tim senior terkuat terakhir, sehingga hal ini membuat Xiaoyan memberikan sedikit motivasi untuk membangkitkan jiwa-jiwa baku hantam mereka, serta ia tidak akan pernah sedikit pun mundur dari baku hantam ini. Ia juga memberi arahan kepada semua murid akademi yang doki mereka masih belum sepenuhnya pulih untuk bersatu melawan kelompok Sati, serta ia akan melawan Sati yang merupakan ancaman terkuat di tim senior ini, dan ia memerintahkan Sun Er, Hujia, Huao, serta semua murid akademi untuk melawan tim senior tersisa, sehingga arahan Xiaoyan ini membangkitkan lagi semangat baku hantam semua murid akademi Jianan, dan segera baku hantam pun dimulai. Xiaoyan pun terkena pukulan telak dari Sati yang menyebabkannya terpental ke dinding batu. Ini menyebabkannya perlahan fokus saat ia mengetahui bahwa kekuatan Sati memiliki serangan dan pertahanan yang kuat, sehingga pada saat ini ia mengetahui kelemahan Sati adalah kelincahan, serta pada saat ini ia mau tidak mau akhirnya menggunakan teknik kelincahannya yang digabungkan dengan api surgawi. Setelah terkena tinju api surgawi Xiaoyan, Sati merasa biasa aja. Namun tidak lama, ia perlahan merasakan retak pada armor doki di tubuhnya, sehingga hal ini dimanfaatkan Xiaoyan untuk menghabisinya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Tatapan Sati melihat Xiaoyan yang melesat ke arahnya, sehingga pada saat yang sama, ia segera menghindar dan dengan paksa menolak tinju api surgawi yang terus dihujamkan Xiaoyan. Bahkan setelah terus bertahan dari tinju api surgawi Xiaoyan, ia kadang-kadang mengeluarkan doki emasnya untuk melakukan serangan balik kepada Xiaoyan, sehingga hal ini membuat Xiaoyan tidak punya pilihan selain mundur untuk menghindar. Saat baku hantam Xiaoyan dan Sati menjadi semakin mengerikan, beberapa medan baku hantam lainnya juga perlahan memasuki fase mengerikan, yang mana pada saat ini tubuh Hujia dan Huao perlahan mulai melemah. Setelah hampir beberapa menit mereka melakukan baku hantam. Meskipun tubuh mereka berdua melemah, Hujia tampaknya lebih baik saat ia dengan kekuatan serta kecepatannya masih bisa menghindari serangan salah satu anggota kelompok Heisa. Dan sebaliknya, pergerakan Huao tampaknya sangat menurun karena melemahnya doki di tubuhnya yang mengakibatkannya mulai ditekan ke posisi yang kurang menguntungkan oleh lawannya dari kelompok Heisa. Dibandingkan dengan Hujia dan Huao yang masing-masing berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, Sun Er adalah kebalikannya, yang mana saat ini cahaya kemasan keluar dengan cepat dari telapak tangannya, sehingga pada saat yang sama tubuhnya bergerak dengan cepat saat telapak tangan yang berisi cahaya emas terus membombardir salah satu anggota kelompok Heisa. Di lain sisi, kita beralih lagi ke area baku hantam Huao yang saat ini telah memasuki mode serius, yang mana pada saat ini doki darah yang menyebar ke seluruh tubuh Huao semakin redup, sehingga hal ini membuat Huao mulai merasakan kepanikan saat dengan sisa-sisa tenaganya, pedang darah di tangannya terus menebas lawannya. Namun demikian, dengan sisa-sisa tenaganya ini, tingkat kekuatan dan kecepatan serta akurasinya saat ini terus meleset, yang memungkinkan lawan untuk dengan mudah menghindarinya, sehingga pada saat ini tubuh salah satu anggota kelompok Heisa itu melintas dan muncul di sisi kiri Huao. Pisau di tangannya membawa kekuatan yang tajam saat melesat ke arah pergelangan tangan Huao, sehingga hal ini membuat pedang darah Huao meninggalkan tangannya. Dan tidak lama,
Tawa sikopannya perlahan terdengar saat Doki segera menyelimuti tangannya dan ia langsung menghantamkannya dengan keras ke arah dada Wow. Namun demikian, saat tinjunya hendak mendarat ke arah dada Wow tiba-tiba melebarkan matanya saat 2 garis darah mengalir dari hidungnya, sehingga pada saat ini aura badas melonjak keluar dari tubuhnya. Raungan kerasnya juga perlahan terdengar dari mulutnya saat Doki darahnya yang awalnya pucat sekali lagi menjadi merah cerah, sehingga pada saat ini ia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menghantamkannya dengan keras ke arah tinju anggota kelompok Heisa itu. Saat kedua tinju itu melakukan kontak, suara keras bergema tanpa henti di hutan ini. Bahkan bau Wow bergetar hebat, sementara anggota kelompok Heisa itu mengeluarkan raungan kesakitan dan seteguk darah juga mengalir dari sudut mulutnya. Ia mengambil beberapa langkah mundur terus-menerus sebelum ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Dan tidak lama, ia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Wow yang jauh lebih pucat darinya. Sehingga hal ini membuatnya terkejut dan kemarahan melonjak di wajahnya saat ia mengetahui bahwa Wow menggunakan semacam teknik rahasia yang membuatnya kehabisan tenaga. Oleh sebab itu, melihat bahwa Wow sudah kehabisan tenaga, anggota Heisa itu segera mendengus dan ia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang sekali lagi melesat ke arah Wow. Namun demikian, tepat saat ia hanya beberapa meter dari Wow, ia tiba-tiba terkejut melihat bayangan hitam tiba-tiba melesat, sehingga hal ini membuat tubuhnya yang hendak menyerang ke depan tiba-tiba berhenti dan segera mundur. Dan saat ia mundur, bayangan hitam itu mendarat dengan keras di tanah, serta menunjukkan sosok wanita yang ternyata adalah Sun-er. Setelah kemunculannya yang tiba-tiba serta tepat waktu, Sun-er menanyakan kepada Wow tentang kondisinya, sehingga Wow yang mendengar ini menjawab bahwa kondisinya baik-baik saja ya. Melihat ini, Sun-er pelan mengangguk, serta cahaya emas di telapak tangannya tubuh semakin kuat saat dia menyuruh Wow untuk rebahan, sementara ia akan mengatasi anggota kelompok Heisa itu. Meskipun demikian, Wow tampaknya masih keras kepala dengan kondisi suramnya dan dengan kemarahan yang membara di wajahnya. Ia mengeluarkan sisa-sisa Doki di tubuhnya saat dia tanpa basa-basi menggerakkan tubuhnya serta dengan ganas menyerang lagi ke arah anggota kelompok Heisa itu. Melihat ini, Sun-er segera berteriak ketika ia melihat bahwa Wow sebenarnya masih berani menunjukkan kejantanannya dalam menyerang. Tubuhnya berkelebat dan dalam waktu singkat, ia menyusul Wow saat cahaya emas tiba-tiba melonjak di antara telapak tangannya dan membentuk cambuk berwarna emas yang sangat panjang saat ia melepaskannya dengan cepat ke depan. Saat cambuk emas itu bergerak dengan kecepatan seperti kilat, anggota kelompok Heisa itu hanya bisa merasakan kilatan cahaya emas di depannya, serta angin kencang bertiup ke arah kepalanya, sehingga ini membuat ekspresi di wajahnya langsung berubah saat dia dengan tergesa-gesa menggerakkan tubuhnya ke belakang. Namun tidak lama, saat tubuhnya perlahan mundur ke belakang, bayangan darah yang ternyata Wow tiba-tiba muncul dari sisinya, dan pada akhirnya, sebuah tendangan geledek Wow dengan cepat melesat ke arah dadanya sebelum ia sempat bereaksi. Setelah menerima tendangan geledek dari Wow, rona kemarahan muncul di wajah anggota kelompok Heisa itu saat dia dengan paksa menekan darah segar yang perlahan keluar dari sudut mulutnya. Tidak lama, kemarahan melonjak di wajahnya saat ia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya serta melepaskan napasnya dengan paksa. Dan saat ia menghela napas, Doki yang berkumpul di tubuhnya tiba-tiba meletus dari dadanya dalam riak energi. Dan pada akhirnya, itu menghantam dengan kaki Wow, sehingga hal ini membuat Wow yang awalnya sudah kehabisan tenaga terpental sangat jauh serta tersungkur di tanah. Namun tidak lama, saat anggota kelompok Heisa ini bisa bergembira setelah menanduk Wow, sosok Sun-er tiba-tiba melintas di depannya seperti kilat saat cahaya emas bersinar dari telapak tangan kanannya, sehingga pada akhirnya telapak tangan emas itu melesat dengan cepat dan menghantam dada anggota kelompok Heisa itu. Dan segera, anggota kelompok Heisa itu akhirnya tidak tahan lagi setelah menerima pukulan mengerikan dari Sun-er, sehingga pada saat yang sama tubuhnya terpental ke belakang serta seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Setelah kurang dari setengah jam telah berlalu di medan baku hantam ini, 5 dari 4 anggota kelompok Heisa akhirnya dikalahkan berkat kombinasi Wow dan Sun-er serta Hujia sendirian, sehingga pada saat ini kelompok Heisa hanya menyisakan Sakti seorang. Dan setelah Sun-er CS mengalahkan 4 anggota Heisa ini, mereka memulihkan diri sejenak di pinggir hutan sebelum mereka sekali lagi perlahan berdiri serta bertukar pandang satu sama lain sebelum Doki perlahan keluar dari tubuh mereka. Dan pada akhirnya mereka bergerak dengan cara yang sama ke kiri dan ke kanan, mengitari baku hantam di mana Xiaoyan dan Sati berada, sehingga pada saat ini Doki pelan menyatu di tangan mereka, bersiap untuk merebut celah serta melakukan serangan gabungan kepada Sati.
Pada saat ini, baku hantam Xiaoyan dan Sati pelan memasuki mode serius, yang mana pada saat ini, tinju api surgawi Xiaoyan sekali lagi menghantam dengan keras ke arah tinju Sati yang ditutupi oleh Doki Armor berwarna emas. Bahkan bau Xiaoyan bergetar dengan cepat saat ia merasakan kekuatan kuat yang saling menghantam dari titik kontak antara kepala dan tangan mereka. Tidak lama, api hijau tiba-tiba menyala di dalam pupil matanya saat ia menghirup udara dalam-dalam, sementara teriakan dipancarkan dari tenggorokannya. Dan saat teriakannya terdengar, nyala api hijau di tangannya tiba-tiba membumbung tinggi sebelum pada akhirnya itu berubah menjadi sekelompok besar api yang bergerak di sepanjang titik kontak antara tinjunya dan langsung menghantam Doki Armor Sati. Saat api hijau Xiaoyan tiba-tiba menempel di tubuh Sati, ekspresi wajah Sati yang bersembunyi di bawah Doki Armor berubah drastis. Bahkan suhu yang sangat tinggi berulang kali menembus melalui Doki Armornya sampai membakar kulitnya hingga merah, sehingga itu membuatnya meraung marah. Sementara Sati meraung marah, tubuhnya dengan cepat mundur saat dia terus menghindari serangan api surgawi Xiaoyan. Dan setelah berhasil menghindar dari serangan api surgawi Xiaoyan, Sati menghela napas lega serta mengangkat kepalanya. Ia menatap Xiaoyan dan tanpa sadar tersenyum saat melihat wajah Xiaoyan perlahan menjadi suram. Meskipun demikian, sebelum tawa ganasnya benar-benar keluar dari mulutnya saat melihat kondisi menyuramkan Xiaoyan, ekspresinya tiba-tiba menegang. Di bawah tatapannya, ia melihat Xiaoyan yang wajahnya awalnya melemah perlahan melambaikan tangannya dan sebuah botol gia muncul di tangannya, sehingga pada saat yang sama Xiaoyan dengan cepat menuangkan 3 pil obat dari botol gia itu ke dalam mulutnya. Dan pada akhirnya kekuatan obat ini membuat aura Xiaoyan yang sebelumnya melemah menjadi semakin kuat. Setelah mengkonsumsi pil obat itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sati sebelum ia menggoyangkan kedua tangannya yang diselimuti api surgawi, sehingga hal ini menyebabkan wajah Sati sedikit menegang. Melihat ekspresi tegang di wajah Sati, Xiaoyan tertawa santuy saat tatapannya perlahan melesat ke arah Sunar dan Hujia. Dan sesaat kemudian, ia melambaikan tangannya serta mengangkat dagunya sebagai bentuk aba-aba kepada Sunar dan Hujia, sehingga Sunar dan Hujia yang melihat ini perlahan mengangguk. Dan segera, dengan kekuatan yang mengerikan di tubuh mereka bertiga melesat secara bersamaan ke arah Sati. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Rock The Heaven episode 13 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.